Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, sampailah kita pada pertemuan terakhir untuk mata kuliah pengantar pendidikan. Karena minggu depan kita sudah ujian akhir ya. Ya, di akhir pertemuan ini kita akan membahas materi terakhir ya, yaitu tentang pendidikan dan pembangunan. Ya, seperti apa pokok bahasan yang sudah kita sampaikan di awal perkuliahan ya. Materi terakhir kita adalah materi pendidikan dan pembangunan ya, pembangunan masyarakat. Gitu. Ya, tetap semangat ya, sekalipun ini pertemuan terakhir ya, dan kita akan bisa mudah-mudahan ya insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya di mata kuliah yang lain begitu. Ya, sekalipun dengan segala keterbatasan kita dalam pembelajaran yang tidak tatap muka ini ya, ya tidak tatap muka tapi tidak langsung gitu ya. Ya, inilah materi kita pendidikan dan pembangunan masyarakat ya. Nah, ini. Ya, di masyarakat ya ini kita tinjau dulu konteks kehidupan di masyarakat kita sehari-hari ya. Nah, biasanya ada dua kelompok ya di masyarakat manapun ini ya, termasuk di masyarakat kita ya, di masyarakat lingkungan kita itu, atau di kampus kita atau di tempat kerja kita ya, itu biasanya ada dua kelompok, ya. Ada dua golongan ya. Yang pertama adalah kelompok masyarakat yang bersifat statis ya, atau anggota-anggota masyarakat yang ingin mempertahankan apa yang ada saat ini. Gitu ya. Jadi tidak ingin ada perubahan ya. Ya, mereka sudah merasa nyaman, sudah merasa enjoy ya dengan kondisi sekarang, ya sehingga tidak menghendaki adanya perubahan-perubahan ya, dalam bentuk apapun gitu ya. Ya karena sudah ya merasakan kondisi yang begitu nyaman dalam kehidupan mereka ya, sekalipun barangkali ada hal yang tidak disadari bahwa dalam kondisi yang nyaman seperti itu ada sesuatu yang bisa menghambat ya, menghambat kemajuan ya, menghambat peningkatan kehidupan masyarakat secara umum gitu ya, kualitas kehidupan masyarakat secara umum gitu ya. Nah, ya ini kita pahami ya, harus kita pahami bahwa ada ya di masyarakat kita biasanya kelompok masyarakat yang seperti ini. Ini adalah realitas, ya, kenyataan yang biasa akan kita hadapi. Sehingga kita tidak perlu kaget ya. Seandainya ada anggota-anggota masyarakat atau kelompok masyarakat yang punya pandangan seperti ini, ya kita hargai ya. Nah, itu kenyataan ya. Itu sebuah ya yang biasa kita hadapi gitu. Nah, sehingga kita tidak perlu memberi label atau memberi cap ya kepada mereka ya. Misalnya kita mengatakan wah ini orang-orang yang kolot misalnya ya, yang kuno ya, yang tradisional ya, yang tidak mau diajak maju ya, ya tidak begitu ya, ya itu kita terima sebagai sebuah kenyataan, ya, sebagai sebuah realitas ya. Ya, adapun nanti bagaimana perkembangan ke depan ya kita akan menyaksikan sendiri ya, akan kita menghadapi sendiri nanti bagaimana dinamikanya ya di tengah masyarakat kita gitu ya. Nah, sedangkan kelompok masyarakat kedua adalah masyarakat yang menghendaki adanya hal-hal yang baru, menghendaki adanya perubahan, gitu ya. Kelompok yang dinamis, gitu ya, yang kreatif, dinamis ya, yang menghendaki adanya perubahan. Jadi mereka tidak puas ya dengan kondisi yang ada sekarang ya, sekalipun kondisi yang ada sekarang sebenarnya sudah relatif baik, gitu. Tapi bagi dalam pandangan mereka ini ya kalau kondisinya seperti ini terus, ya memang sudah baik ya. Tapi bagaimana diarahkan ke perubahan yang lebih baik lagi gitu. Ya, ada masyarakat yang seperti itu ya. Sehingga kita juga jangan kaget ya kalau misalnya ada sekelompok masyarakat, anggota-anggota masyarakat yang bersikap seperti ini ya. Mendorong terjadinya perubahan ya, menghendaki menginginkan adanya perubahan-perubahan ya. Ya,
Ini juga kenyataan yang biasa kita hadapi di tengah masyarakat kita gitu. Sehingga terhadap dua kelompok ini ya, kita tidak perlu kaget ya, kita tidak perlu gubunan gitu ya, kagetan gitu. Ya biasa saja lah gitu. Itu dinamika di masyarakat biasanya ada seperti itu ya. Kelompok yang konservatif ya, atau ingin mempertahankan apa yang sudah ada, dan kelompok yang progresif ya, kelompok yang ingin menghendaki adanya perubahan ya, adanya dinamisasi gitu. Ini biasa gitu ya. Ya seperti ada kalau misalnya di tempat tinggal ya, Anda memimpin aktif di organisasi kepemudaan di situ ya, Karang Taruna misalnya ya. Nah di Karang Taruna pun biasanya ada begitu ya, sekelompok anggota Karang Taruna yang ya sudah merasa kondisi organisasi baik-baik saja, berjalan seperti biasanya ya, fungsi-fungsi organisasi juga berjalan ya, sebagaimana biasanya ya. Nah, sepertinya juga tidak ada gangguan apapun ya, ada masalah tapi bisa saya juga diselesaikan ya dengan baik ya. Nah, sehingga ya kelompok-kelompok ini ya biasanya tidak mau adanya perubahan-perubahan dalam organisasi gitu ya. Tapi ada anggota-anggota Karang Taruna lain yang memandang wah ini kalau begini terus caranya, begini terus kondisinya ya Karang Taruna kita akan kalah cepat maju ya dengan Karang Taruna di tempat lain ya, atau di desa lain misalnya gitu ya. Sehingga mereka menginginkan ya atau mendorong ingin adanya perubahan-perubahan di dalam organisasi Karang Taruna itu. Terus jadi perubahan yang bersifat struktural ya, atau perubahan pengurusan organisasi ya, karena pengurus yang sekarang dinilai sudah cukup lama mengabdi ya, dan sudah banyak menjalankan program-program Karang Taruna dengan baik ya. Tapi hasilnya dari tahun ke tahun sepertinya kok tidak ada perubahan yang cukup berarti gitu ya. Ya bagus ya, tapi progresivitasnya ya dinilai oleh kelompok ini kurang ya. Karena dibandingkan dengan Karang Taruna lain ternyata masih jauh ya kemajuannya ya. Ya maju tapi masih kalah maju dari Karang Taruna yang lain misalnya. Nah, sehingga ini kemudian kelompok ini menghendaki adanya perubahan misalnya. Perubahan dalam kepengurusan misalnya. Pengurusan yang lebih muda mungkin ya, lebih segar ya, lebih punya ide-ide yang bisa mengembangkan Karang Taruna sehingga bisa bersaing ya dengan kelompok Karang Taruna di tempat lain gitu misalnya ini. Nah itu hal-hal yang biasa terjadi di masyarakat kita ya. Nah kalau sudah kita menghadapi dua kelompok di masyarakat seperti ini, kira-kira nanti apa yang akan terjadi di masyarakat kita ya? Apakah akan terus didominasi oleh kelompok yang ingin mempertahankan kondisi yang ada, ataukah akan didominasi oleh kelompok yang menghendaki perubahan? Nah ini biasanya. Nah, secara alamiah biasanya ya, ini pada umumnya di masyarakat kita ini, secara alamiah biasanya pada akhirnya nanti kelompok-kelompok yang menghendaki mempertahankan keadaan atau kelompok-kelompok yang bersikap statis, ya, ini pada akhirnya akan memberi peluang ya, kepada kelompok-kelompok yang menghendaki perubahan. Biasanya begitu ya, secara alamiah biasanya begitu ya. Nah, ya seperti dalam konteks nasional sejarah kita lah ya. Dulu pada masa Presiden Soeharto ya, dari mulai tahun 67 sampai 97 gitu ya, sudah lama sekali ya. Nah, mereka yang memandang ini sebagai sebuah kondisi yang sudah stabil, aman, nyaman, ya mungkin tidak menghendaki adanya perubahan ya. Ingin mempertahankan, misalnya Pak Harto terus jadi presiden gitu ya. Tapi ada kelompok lain ya, di kalangan mahasiswa, kalangan pemuda ya, ingin menghendaki adanya perubahan ya. Ya, karena bagaimanapun pemerintahan Pak Harto waktu itu sudah banyak mencapai target-target pembangunan, ya, keberhasilan pembangunan, ya, tapi ada hal-hal lain yang bagi mereka dianggap tidak berkemajuan gitu ya, sehingga menghendaki adanya perubahan. Nah, sehingga pada akhirnya kemudian Presiden Soeharto waktu itu juga memberi kesempatan ya, peluang kepada mahasiswa, kepada generasi muda untuk ya menjalankan ya agenda-agenda perubahannya ya, sehingga akhirnya kemudian Presiden Soekarno juga
mengundurkan diri ya dari jabatan presiden ya, dan akhirnya ya berlanjut dengan masa reformasi sampai hari ini gitu ya. Itulah salah satu contoh bahwa pada akhirnya kelompok-kelompok yang menghendaki untuk mempertahankan keadaan atau kelompok-kelompok yang konservatif ya, statis ya, itu akan memberi kesempatan ya, memberi peluang kepada kelompok-kelompok yang menghendaki adanya perubahan gitu. Nah ini situasi umum masyarakat kita ya. Nah, nanti juga di sini pendidikan berperan penting gitu. Biasanya dalam dinamika masyarakat itu kelompok-kelompok yang menghendaki perubahan itu banyak didorong oleh kalangan-kalangan terpelajar gitu ya, mahasiswa biasanya ya, dengan tingkat pendidikan yang relatif baik ya, mereka mampu atau bisa lebih peka ya membaca tanda-tanda zamannya gitu ya, perubahan-perubahan apa yang perlu dilakukan ya sehingga kondisi masyarakat akan lebih baik ya, itu biasanya dari kalangan terdidik gitu ya, mahasiswa ya biasanya gitu ya. Nah, biasanya dari kalangan mahasiswa, pemuda ya, pelajar gitu ya. Nah ini, nah setelah pendidikan ya akan berperan ya, turut mendorong perubahan-perubahan masyarakat ya, mendorong pembangunan, agenda-agenda pembangunan untuk menuju perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Nah, pendidikan Indonesia ini ya diarahkan kepada semangat untuk kebangsaannya. Konteks kebangsaan lah yang menjadi pegangan gitu ya. Jadi apapun perubahan ya, yang dikehendaki ya, itu jangan sampai lepas dari konteks kepentingan bangsa ya. Nah, sehingga ya anak didik, ya, siswa ya selalu ditanamkan ya kesadaran akan kebangsaan ini ya, akan kepentingan nasional ya, kepentingan bangsa Indonesia ya. Nah, sebab apabila kesadaran kebangsaan ini tidak ditemukan atau dipupuk dan dikembangkan pada siswa ya atau generasi muda ya, maka ya bisa jadi nanti akan terus berulang ya berbagai kejadian yang banyak merugikan ya bangsa Indonesia sendiri ya. Nah, itulah ya. Jadi pendidikan memiliki peran yang sangat penting ya untuk membangun kesadaran kebangsaan ya, untuk membangun pembangunan kebangsaan ya, nation building ya, membangun rasa kebangsaan gitu ya. Nah, ini. Ya seandainya di dunia pendidikan tidak ditanamkan ini ya barangkali ya kita nggak membayangkan apa yang terjadi ya dengan bangsa Indonesia ya. Seandainya rasa kebangsaan ini sudah hilang ya, rasa sebagai satu bangsa sudah hilang ya bisa jadi ya mungkin akan terjadi seperti yang terjadi di Uni Soviet dulu ya, negara yang besar yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat ya sebagai bangsa ya akhirnya ya tercerai-berai ya menjadi negara-negara kecil gitu ya. Nah termasuk di sejarah di sini ya, sejarah sangat penting peranannya dalam membangun kesadaran kebangsaannya. Bahkan menjadi tugas penting bagi pelajaran sejarah ya untuk membangun kebangsaan ya, semangat kebangsaan para siswa gitu ya. Ya bisa dibayangkan kalau seandainya dari Sabang sampai Merauke ini tidak ada pelajaran sejarah ya. Nah, ya bisa jadi nanti masyarakat Indonesia tidak paham sejarah ya, dan kemudian masing-masing memiliki kepentingan sendiri di masing-masing daerahnya, ikatan kebangsaan semakin hilang gitu ya. Wah bisa jadi nanti ya kita nggak bisa membayangkan ya akan nasib Republik Indonesia ini. Nah, itu kira-kira ya. Jadi sekali lagi ini pendidikan berperan penting ya dalam membangun karakter bangsa Indonesia ya, membangun semangat kebangsaan. Nah berikutnya lebih khusus lagi ya, pendidikan juga berperan dalam pelestarian nilai-nilai Pancasila ya, karena ini panduan hidup kita bersama sebagai bangsa ya. Rujukannya adalah Pancasila. Inilah yang merekatkan kita bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya secara lebih operasional ya ini Pancasila ya. Karena inilah menjadi pandangan hidup bangsa kita ya. Jadi jiwa, menjadi kepribadian ya, menjadi ideologi ya, yang menjadi acuan hidup bersama sehari-hari ya. Nah, sehingga pendidikan selalu di dalamnya ya dilakukan introduksi ya, memasukkan nilai-nilai Pancasila di dalam setiap pembelajarannya ya. Nah, sekalipun guru
matematika misalnya, atau guru kimia, guru biologi, guru fisika ya, itu tidak lepas dari tugas kewajiban untuk menanamkan ya, upaya-upaya untuk melestarikan Pancasila gitu ya. Nilai-nilai Pancasila diselipkan gitu ya di dalam pembelajarannya gitu ya. Nah, apalagi sejarah ya, sejarah ya pasti ya ini ya melestarikan nilai-nilai Pancasila ya, karena sejarah itu sendiri banyak yang mencerminkan ya implementasi nilai-nilai Pancasila ya, oleh para pahlawan kita ya, oleh tokoh-tokoh sejarah kita ya. Itulah yang menjadi cerminan bahwa ya para pedagang kita dulu sudah mewujudkan ya, berjuang mempertahankan ya, sehingga sekarang kita juga punya tugas untuk terus melestarikan ya warisan luhur mereka yang begitu agung, yaitu ya, Pancasila ya, nilai-nilai Pancasila yang sudah disepakati oleh para pendahulu kita gitu. Nah, sehingga besok kalau Anda jadi guru ya jangan lupa ini, sekalipun mengajar sejarah manusia purba atau lah begitu lah ya. Nah, itu ya terus dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila gitu ya. Nah, manusia purba itu gimana sih ciri kehidupannya? Wah, mereka kalau memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bergotong royong, bekerja sama ya. Nah, berburu, mencari binatang di hutan ya, atau mencari makanan di hutan, mereka bersama-sama bergotong royong. Wah, inilah gotong royong ya, itu adalah nilai-nilai Pancasila ya. Nah, berikutnya adalah pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Ini ya tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan itu tidak hanya untuk pembangunan yang sifatnya abstrak saja ya. Nah, seperti semangat kebangsaan, nilai-nilai Pancasila itu kan sesuatu yang abstrak gitu ya. Nah, tapi pendidikan juga punya peran ya dalam masyarakat, pembangunan masyarakat dalam hal-hal yang sifatnya konkret gitu. Itu dalam hal kesejahteraan. Bagaimanapun ya pendidikan tanpa diiringi dengan ekonomi ya, dengan pembangunan ekonomi ya, dengan kesejahteraan ya, peningkatan kesejahteraan ya, nanti pendidikan akan dianggap sebagai sebuah proses yang terlalu abstrak gitu ya, terlalu abstrak ya. Hasil konkretnya apa sih dari pendidikan ini? Ya, ini. Sehingga ya pada akhirnya tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan memang punya kontribusi ya untuk bagaimana masyarakat menjadi lebih sejahtera gitu ya. Dengan semakin meningkat tingkat pendidikan, diupayakan untuk semakin juga meningkat ya kesejahteraan masyarakat Indonesia ya. Nah, tujuan pendidikan Indonesia yang manusia susila ya diutamakan karena ya ini tidak dapat memajukan kesejahteraan dan kemakmuran bangsanya ya. Individu cakap ya, bangsanya masyarakatnya ya. Ya, tapi pada kenyataannya justru ya melakukan tindakan-tindakan yang ya tidak mendukung ya kesejahteraan masyarakat ya. Sehingga ya pendidikan kemudian diarahkan kepada pembangunan manusia seutuhnya ya, tidak hanya pembangunan nilai-nilai ya, tidak hanya pembangunan semangat saja ya, tapi juga pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehari-hari ya, yang lebih konkret ya. Ya, karena manusia ya, makhluk yang lengkap ya makhluk fisik juga makhluk psikis ya. Jadi pendidikan tidak hanya memenuhi kebutuhan psikis saja ya, tapi juga memenuhi kebutuhan fisik ya. Sehingga orientasi manusia sebagai pelaku ya, sebagai subjek ya, dari nilai-nilai itu juga nanti akan mewujud ya dalam bentuk-bentuk yang konkret ya. Itu bentuk-bentuk yang bersifat peningkatan kesejahteraan sosial gitu ya. Nah, di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana pendidikan dan pembangunan ekonomi ya. Nah, itulah ya salah satu wujud bahwa pendidikan ini juga punya peran ya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat gitu. Nah, begitu para pemirsa, ini materi terakhir ya singkat ya, karena ini ya seperti ya closing statement dari saya ya untuk untuk
pertemuan terakhir ini ya. Ya, minggu depan kita sudah mulai ujian akhir ya. Untuk mata kuliah ini, mata kuliah pengetahuan pendidikan, nanti materinya adalah mulai dari pendidikan dan kebijakan politik ya, sampai materi hari ini ya. Karena materi sebelumnya sudah diujikan untuk UTS ya, sehingga materi UAS itu adalah materi pendidikan dan kebijakan politik ya, pertemuan ke-7 sampai pertemuan hari ini gitu. Itu bisa dipahami ya. Ya. Saya mohon maaf apabila dalam perkuliahan selama ini ada kesalahan, ada sesuatu yang tidak berkenan ya. Dan insya Allah kita bertemu pada pertemuan mata kuliah di mata kuliah lain ya, di semester yang akan datang mudah-mudahan ya, sehingga kita bisa terus menjaga membangun pembelajaran bersama ini ya. Ya mudah-mudahan sudah bisa tatap muka, atau ya kalaupun belum ya, mudah-mudahan tetap bisa ya kita belajar bersama gitu ya. Ya demikian para mahasiswa pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.